Selamat jumpa Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur penyertaan dan pengasihan Allah selalu nyata dalam kehidupan kita. Hingga hari ini kita boleh jumpa lagi dalam persekutuan kita dengan Tuhan lewat kebaktian rumah tangga. Yang menjadi keluarga penghimpun dalam persekutuan kita saat ini melalui ibadah media virtual hari ini adalah keluarga Abed Nasir Palimbunga. Karena itu saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan saya undang kita semua berdiri. Kita menyatakan hormat dan pujian kita menyembah Tuhan melalui nyanyian bersama. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Kita akan nyanyikan bersama. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari pihak Allah, Sang Pemilik hidup dan kehidupan ini. Turunlah anugerah, salam, damai sejahtera bagi jemaat yang berhimpun dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih setia Allah sungguh besar dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan selalu nyata dalam perjalanan hidup ini. Karena itu mari kita nyatakan hormat dan pujian itu lewat nyanyian bersama. Ya Allah, kasih-Mu besar, pelengkap Kidung Jemaat 212. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita awali dalam doa untuk firman yang akan kita baca dan renungkan hari ini. Mari berdoa. Saat ini ya Allah,
Kami rindu lagi disapa oleh firman-Mu. Kami rindu lagi dibaharui oleh firman-Mu. Berkatilah kami Bapa, agar firman-Mu yang kami akan dengarkan dan renungkan hari ini sungguh boleh kami terima dengan baik, sungguh boleh kami mengerti, dan kami akan selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak Allah di surga. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami sudah siap merenungkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka bagian Alkitab dari kitab Amsal. Amsal pasal 1. Amsal pasal 1 ayat 7 menjadi perenungan kita bersama hari ini. Amsal 1 ayat 7 berbunyi sebagai berikut. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, itu kata pengamsal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang takut, saya kira semua orang pernah merasakan yang namanya ketakutan. Mulai dari ketika masih kanak-kanak sampai kepada dalam usia lanjut sekalipun. Saya kira perasaan takut itu akan ada dalam perjalanan hidup setiap orang. Ada banyak penyebab, faktor penyebab orang berada dalam suasana ketakutan. Ada penyebabnya karena mungkin dia pernah berbuat kesalahan sehingga ia dibayang-bayangi oleh ketakutan kesalahan itu sendiri. Penyebab ketakutan yang lain bisa karena mungkin fenomena-fenomena alam, kejadian-kejadian alam. Manusia ada dalam ketakutan. Atau bisa juga karena ada sesuatu yang mengerikan, ada sesuatu yang menakutkan dalam perjalanan kehidupan ini. Seorang siswa misalnya, tentu ketika ia berjumpa dengan guru yang mungkin saja anak ini tidak terlalu pandai, dan kemudian sang guru adalah orang yang tegas, bisa jadi murid itu akan takut kepada gurunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, takut atau perasaan takut pada diri seseorang itu adalah normal dan itu adalah manusiawi. Dan perasaan takut dalam diri setiap orang itu bisa berdampak positif, tetapi di lain sisi juga dia bisa berdampak negatif. Ia bisa berdampak positif ketika perasaan takut itu akan membuat kita tetap awas diri, punya pengendalian diri, tidak sembarang melakukan sesuatu. Tetapi ia bisa bernuansa negatif ketika manusia tidak mampu mengelola rasa takut yang ada dalam dirinya. Akhirnya ia akan stres, galau, dan tidak menutup kemungkinan bisa saja sakit akibat ketakutan yang tidak bisa dikelola dengan baik. Nah, karena itu perasaan takut ini perlu dikelola dengan baik. Saya angkat contoh tadi karena ini masa-masanya belajar daring dari rumah. Ketika seorang murid penuh dengan ketakutan, itu bisa menjadi sesuatu yang positif, karena mungkin ia takut kepada sebuah pelajaran yang baginya sangat tidak menyenangkan. Ketika ia memacu diri untuk apa yang dia takuti, berusaha untuk belajar, maka itu akan menjadi memotivasi dia untuk semakin pandai. Tetapi kalau tidak bisa dikelola dengan baik, contoh kecil yang saya katakan tadi, maka murid itu akan selalu menjauh untuk mata pelajaran yang dia takuti, dan pada akhirnya ia akan semakin bodoh.
Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini berbicara bahwa permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dalam Alkitab, kata takut kepada Tuhan itu biasanya merujuk pada dua hal. Ketakutan dalam sifatnya ngeri atau gentar. Musa ketika berjumpa dengan Allah dalam bentuk Allah menjumpai Musa, Allah dalam wujud semak duri, ada ketakutan pada Musa. Di sisi lain, rasa takut dalam Alkitab ini adalah perasaan takut dalam suasana taat dan hormat. Jadi ketakutan dari sisi yang lain bukan hanya sekedar ngeri atau gentar, tetapi taat, hormat, menghormati, menjunjung tinggi. Ini yang sebenarnya mau dikatakan oleh pengamsal, bahwa di lain ngeri dan gentar, tetapi lebih condong kepada takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, menghargai, menghormati, menjunjung tinggi kepada Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Permulaan, sekali lagi bukan akhir tetapi permulaan. Dimulai dengan sikap kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat dalam kehidupan kita sekarang. Ada orang kaya tetapi dia bodoh. Ada orang punya pendidikan yang tinggi tetapi bodoh. Punya pendidikan setinggi S1, S2, S3 dan seterusnya, atau orang biasa katakan sampai S-teler, tetapi bodoh. Bodohnya di mana? Ia tidak mampu menghidupi kehidupannya sebagai manusia yang juga bisa memanusiakan manusia karena dia orang berpendidikan tinggi. Dia hanya bisa memikirkan dirinya sendiri. Itu masuk kategori bodoh walaupun berpendidikan tinggi. Artinya apa? Pengetahuan, kecerdasan, hikmat tidak didapat melalui kekayaan, tidak didapat melalui pendidikan tinggi. Tetapi benar apa yang dikatakan pengamsal, bahwa takut kepada Tuhanlah permulaan pengetahuan. Hikmat di dalam Tuhan terjadi karena ada rasa taat, ada rasa hormat yang selalu mau dipimpin oleh Tuhan, yang mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan melalui firman Tuhan. Saya mau membacakan takut akan Tuhan, ciri-cirinya Ibu Bapak. Di antaranya saya mau baca ayat 3, Amsal 1 ayat 3 bagian B. Saya mulai ayat 3 secara umum. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, serta keadilan dan kejujuran. Salah satu ciri orang yang takut kepada Tuhan adalah dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia hidup adil di tengah-tengah kehidupan menjalani hidupnya. Bahkan ia jujur di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Jujur kepada Tuhan, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada sesama manusia. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira ini menjadi perenungan yang paling indah. Taat, takut, hormat, menjunjung tinggi Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jangan meninggalkan Tuhan. Berjalanlah dalam kehendak, dalam firman Tuhan, sehingga kita pun akan menjadi berhikmat bijaksana menjalani hidup ini. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Banyak dalam dunia sekarang orang tidak mau dididik, dinasihati, menganggap dirinya pandai, cerdas, sehingga dia tidak mau mendengarkan orang lain. Oh, hati-hati. Ingat, sehebat-hebatnya orang pasti punya kelemahan, dan sekuat-kuatnya orang pasti membutuhkan orang lain. Karena itu, jangan pernah lalai. Jangan pernah menganggap diri hebat.
Setiap ada nasihat, setiap ada didikan, mari terima itu dengan penuh sukacita untuk membangun hidup kita. Terlebih didikan di dalam Tuhan lewat firman kebenarannya. Mari selalu berjalan dalam hikmat pengetahuan yang asalnya dari Allah, yang akan memandu hidup kita selalu dalam jalan benar di dalam kasih Kristus Yesus. Amin. Mari merespon firman Tuhan, saudara-saudara, dalam sukacita bersama karena firman-Nya boleh kedengaran. Dan saya mengajak kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 280. Takut akan Tuhan, yaitu permulaan pengetahuan. Pelengkap Kidung Jemaat 280. Takut akan Tuhan, yaitu permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh selalu menghina hikmat dan didikan. Baiklah orang bijak belajar dan menambah ilmu yang arif, agar beroleh pengertian yang bijaksana. Mari kita sama-sama satu dalam doa syafaat, dan tentu dalam doa syafaat kita akan mendukung bersama-sama pula kehidupan keluarga penghimpun, keluarga Abed Nasir Palimbunga. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah, firman-Mu kembali hadir, bahwa belajar dalam firman Tuhan tiada pernah sia-sia, bahwa hikmat Allah akan selalu nyata bagi mereka yang sungguh-sungguh belajar dalam kebenaran firman-Mu, untuk kemudian boleh berjalan dalam kebenaran firman-Mu, yang tetap taat dan menghormati Tuhan sebagai Allah dan Tuhan Juru Selamat. Bapa, kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang telah berhimpun diberkati, sehingga ketika mereka berhimpun hari ini melalui media virtual ini, kehadiran mereka tidak sia-sia tetapi tetap diberkati dan dilindungi Tuhan. Kami berdoa Bapa buat penghimpun keluarga Abed Nasir Palimbunga. Engkau berkenan memeliharanya Bapa. Abed Nasir Palimbunga dalam masa tua, masa pensiunnya, ia juga disertai dipelihara Tuhan. Berkati dalam rumah tangga bersama istri terkasih, usaha-usaha mereka Tuhan selalu karuniakan keberhasilan. Istri terkasih pun tetap kuat dan tetap sehat di dalam nama Tuhan. Hidup mereka dijamin dalam bahagia oleh karena kasih Kristus Yesus. Kami berdoa buat anak-anak dalam masa muda, masa remaja mereka, berkati Bapa, sehingga dalam pertumbuhan anak-anak masa remaja dan masa mudanya, mereka semua akan menjadi anak-anak yang selalu taat dan menghormati orang tuanya. Mereka akan rajin belajar, meskipun saat ini semua sekolah atau kampus belajar dari rumah. Tetapi anak-anak akan tetap dikaruniai kepandaian dan kecerdasan di dalam nama Tuhan. Tuhan berkati keluarga Abed Nasir Palimbunga. Banyak hal yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Banyak hal yang mereka rencanakan Tuhan sertai, sehingga rencana-rencana mereka selalu berhasil di dalam Tuhan. Berkati keluarga, berkati saudara mereka, berkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Jemaat-Mu dipelihara dan dibimbing dalam kasih setia-Mu. Kami selalu berdoa buat bangsa dan negara kami dunia ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan, berikan kami hikmat, karuniakan kami kebijaksanaan menjalani hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan Tuhan berkenan memakai para ahli untuk menemukan vaksin virus corona. Berkati persembahan syukur yang boleh dinyatakan, sehingga semua bentuk persembahan yang sudah dinyatakan akan selalu berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Ini syafaat kami Bapa. Kami bersyafaat dan bersyukur hanya di dalam Dikau Yesus kami, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari saya undang kita berdiri untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan, dan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 274. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana bunga yang kekal di hidupmu, hanya kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus memberkati hidup dan kehidupan keluarga Abed Nasir Palimbunga, menuntun, menyertai, memelihara mereka keluar masuknya di rumah mereka, juga selalu memberkati jemaat menjalani hidup dengan penuh damai sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita malam hari ini. Terima kasih jemaat yang sudah berhimpun kepada Tuhan. Terima kasih keluarga Abed Nasir Palimbunga yang sudah menjadi keluarga penghimpun. Selamat malam.